Episode 108, Kemarahan Luoxian. Kemudian, Hua Yin dengan benar terus memahami teknik kultivasi pemberian Fei Hung. Baiklah, sekarang kau harus duduk dengan benar dan mulai mengedarkan teknik yang aku ajarkan barusan, sambil melalui siklus meridian dengan benar. Fei Hung tersenyum pada Huan Yin dan duduk di seberangnya, mengawasinya. Baik. Huan Yin mengangguk dan duduk untuk berkultivasi untuk pertama kalinya. Setelah 2 jam berkultivasi, Huan Yin berhasil memasuki tahap pertama pengukulan Qi. Dia gagal berkali-kali sebelumnya untuk merasakan energi di dalam tubuhnya, karena dia bahkan tidak berlatih seni bela diri selama ini. Jadi, itu normal baginya untuk gagal karena dia tidak memiliki pengalaman sama sekali. Tetapi kemampuan dan akal sehatnya untuk dapat merasakan energi melalui meridian dan dantiannya dalam beberapa jam membuatnya menganggap bahwa dia adalah seorang jenius yang diberkati oleh surga. Tubuh Huan Yin ditutupi dengan kotoran hitam, mengeluarkan cairan yang memperbaiki seluruh tubuhnya. Huan Yin memucat saat dia mengamati bahwa dia penuh dengan kotoran. Pergi mandi, aku punya lebih banyak pakaian untuk kau pakai. Aku akan menunggumu di sini, sementara kau melakukan beberapa hal. Ucap Fei Hung mengeluarkan satu set jubah baru untuknya, menuju ke sungai beberapa meter jauhnya. Huan Yin mengangguk dan dengan cepat mengambil pakaian itu dan berlari ke sungai. Guru, kau tidak diizinkan untuk melihat. Huan Yin tidak lupa memperingatkan Fei Hung dengan wajah mungilnya yang malu-malu seperti wanita dewasa, berharap Fei Hung tidak akan mengintipnya. Fei Hung tersenyum tak berdaya mendengar komentarnya. Masih bocah berusia 9 tahun. Dia terlihat seperti gadis berusia 17 tahun. Gumam Fei Hung tertawa kecil. Fei Hung duduk dan mengeluarkan kualinya. Dia mulai membuat cincin spesial untuk Huan Yin, karena bocah ini telah menjadi muridnya juga sebagai putri angkatnya. Segera setelah itu, Huan Yin selesai dan menunggu Fei Hung selesai melakukan pekerjaannya. Tidak berani mengganggunya. Tak lama setelah itu, Fei Hung berbalik untuk melihat Huan Yin dan tersenyum. Sekarang Huan Yin tampak seperti bocah kecil mirip boneka yang memiliki kulit halus dan menggemaskan, tanpa luka dan bekas luka di seluruh wajahnya. Dengan rambut yang rapi, gaun yang indah dan berbunga-bunga, kulitnya sepertinya telah direhidrasi, bahkan tampak seperti kulit bayi. Pipinya yang memiliki warna merah muda, dengan matanya seindah dan berkilau seperti berlian, tampaknya seperti bintang yang mempesona, yang akan menarik perhatian seseorang sejak saat pertama melihatnya. Kau sangat cantik, Yin-er. Bagus sekali. Sekarang aku akan menunjukkan beberapa hal padamu. Fei Hung tersenyum padanya saat dia menyuruhnya maju. Huan Yin tersipu malu mendengar komentar Fei Hung, dan kemudian tersenyum cerah dan duduk di depan gurunya. Fei Hung melanjutkan untuk menjelaskan penggunaan indera spiritual serta cincin spesial yang diberikannya kepada Huan Yin. Huan Yin terkejut dengan semua hal indah yang gurunya ajarkan padanya. Fei Hung memberitahunya bahwa dia harus menstabilkan kultivasinya yang baru diperoleh dan juga memahami betapa kuatnya tubuh kecilnya sekarang. Setelah beberapa jam, Fei Hung selesai mengajarinya dan berdiri. Hari sudah mulai gelap, jadi sudah waktunya untuk pulang. Yin-er, aku akan membawamu di mana aku tinggal. Di sana, kau akan bertemu dengan kakak laki-laki dan perempuan yang sangat baik, yang juga akan mencintaimu. Fei Hung bersiap untuk pergi. Hore, baik guru. Huan Yin bersorak sambil tersenyum bahagia, mengetahui bahwa dia akan mulai memiliki orang lain selain Fei Hung. Ingatlah dengan apa yang aku katakan, kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini semua, kecuali aku memberitahu kau siapa yang dapat kau beritahu. Apakah kau mengerti? Fei Hung mengingatkannya sekali lagi bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang kultivasi. Baik, guru. Huan Yin mengangguk dengan serius. Dia berjanji tidak akan mengatakan apa-apa. Fei Hung tersenyum dan memeluknya, lalu menginjak pedangnya dan terbang ke langit. Kediaman kota. Tuan kota, aku
Aku membawa pesan penting. Seorang penjaga memasuki ruang kerja Wang Shu. Apa yang sedang terjadi? Wang Shu menghentikan apa yang dia lakukan dan melihat ke atas. Keluarga Luo mengirim pesan. Penjaga itu masuk dengan cepat dan berdiri di depan Wang Shu. Salah satu klan di bawah kekuasaan mereka telah dipantai. Apa? Wang Shu berdiri dan membuka matanya dengan tak percaya. Apa yang terjadi? Wang Shu meminta detail kepada penjaga dan pergi dengan cepat. Wilayah klan Yu. Apa yang terjadi di sini? Luo Xian berteriak dengan keras tanpa menerima jawaban yang benar dari bawahannya. Luo Xian dan beberapa bawahannya berada di luar area tempat keluarga Yu berada, karena mereka menerima kabar bahwa telah terjadi pembunuhan. Sesampainya di tempat kejadian, Luo Xian dan yang lainnya membuka mata dengan kaget. Seluruh kamp pelatihan penuh dengan api dan darah berserakan di mana-mana. Beberapa potongan daging dan tulang yang tidak terbakar dapat ditemukan di seluruh kamp pelatihan. Ada 1 atau 2 kepala orang dipenggal dan berserakan saat mereka terbakar habis-habisan dalam api. Mayat-mayat itu habis dilalap api yang menyala-nyala karena akhirnya habis menjadi abu. Bahkan abunya juga terbakar dan tidak meninggalkan jejak. Ini memang pembantaian yang mengerikan. Luo Xian dan bawahannya menelan air liur saat mereka menyaksikan adegan ini. Meskipun mereka telah melakukan pembunuhan secara diam-diam sebelumnya, itu tidak sampai pembantaian seperti itu akan terjadi dalam skala besar. Hanya beberapa pria yang sangat tua dan anak-anak di bawah 12 tahun yang selamat. Tapi anehnya, mereka tidak sadarkan diri pada saat itu, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Orang-orang ini berada di dalam rumah, ada yang menjadi pembantu dan anak kecil yang berstatus rendah sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Mereka menyebutkan bahwa entah dari mana seseorang muncul dan setelah menggendong seorang gadis kecil di lengannya, dia membunuh salah satu dari pemuda klan Yu. Dari sana, pikiran mereka tiba-tiba menjadi benar-benar gelap dan mereka tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Mereka samar-samar menggambarkan penampilan orang ini, karena mereka jauh dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Patria, penguasa kota telah datang. Seorang bawahan Luo Xian memberitahunya. Luo Xian menoleh, memperhatikan bahwa Wang Shu datang dengan cepat. Patriark Luo, apa yang terjadi? Wang Shu bertanya apakah dia telah menemukan sesuatu. Ketika dia mengamati beberapa orang yang bekerja membawa kaleng air untuk memadamkan api yang berkobar di tempat itu. Luo Xian dengan wajah murah menjawab, pembunuhan salah satu bawahan klan kami. Luo Xian memberitahunya dengan cepat. Luo Xian memberitahunya dengan tepat apa yang dikatakan orang tua dan pelayan keluarga ini padanya. Wang Shu mengerutkan kening ketika dia mendengar detail itu. Tidak diragukan lagi, ini adalah pekerjaan kelompok besar yang membantai semua orang di sini. Tetapi apa yang dikatakan Luo Xian kepadanya adalah bahwa ini adalah pekerjaan satu orang. Mungkinkah itu dia? Ini adalah pekerjaan bajingan sialan itu. Luo Xian meraung keras. Wang Shu tahu siapa yang dia maksud. Satu-satunya yang bisa melakukan pembunuhan dalam skala ini adalah seseorang yang bukan berasal dari kota ini. Dan juga seseorang yang tidak tahu bahwa di kota mereka dilarang membunuh orang ketika ada keadaan darurat untuk melawan binatang iblis.